kabar soleh dan soleha? Semoga sekeluarga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ilmi di pembelajaran tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 4, Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan, pembelajaran ke-6. Kita awali ya nak dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Ar-Ra'd ayat keempat yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman atas sebagian yang lain dalam rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menemukan kosakata baku dari teks tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat contoh dan kerjasama di rumah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan 3 angka. Kita buka nak ya, bukunya halaman 94. Membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Nah, kalian juga dapat menulis kalimat menggunakan kosakata baru. Bagaimana caranya ya? Caranya terlebih dahulu kalian harus mengartikan kosakata tersebut. Setelah itu, artinya barulah kalian menggunakan untuk menulis kalimat. Coba dilihat, ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakan soal-soal di bawahnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami atau buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok. Mencangkok biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Misalnya pada tumbuhan mangga atau jambu. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit pada bagian dahan pohon. Selanjutnya, bagian yang sudah dikupas dibersihkan. Tutup bagian luka dengan tanah dan sabut kelapa. Setelah itu, ikat bagian ujung atas dan juga ujung bawah. Biarkan selama kurang lebih 1-2 bulan. Cara mencangkok memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mencangkok antara lain tumbuhan dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat. Akan tetapi, tumbuhan hasil cangkokan kurang kuat sehingga mudah roboh. Sekarang kalian lihat pertanyaannya. Apa saja tumbuhan yang dapat dikembangbiakan secara buatan? Nah, Ustazah tambahin dulu ya nak. Kita menjelaskan perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Contohnya tebu, pisang, kentang, ubi jalar, bawang merah, bawang putih, singkong, dan wortel. Dan banyak ya nak. Selanjutnya, perkembangbiakan secara buatan yaitu perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contohnya mangga, pohon jambu air, jambu biji, apel, jeruk, durian, dan lain sebagainya. Nah, sudah paham ya nak? Sekarang yang kedua, bagaimana cara mengembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok? Coba perhatikan ya nak. Cara mencangkok yang pertama, kupas kulit dan kambiumnya. Kedua, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Yang ketiga, setelah ditutup, ikat dengan baik. Yang keempat, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, setelah kalian disiram, nanti selama 1-2 bulan akan keluar akar dalam
di dalamnya. Kemudian dibuka dan dipotong, kemudian bisa ditanam kembali ke tanah. Selanjutnya, yang nomor 3, jelaskan kelebihan dan kekurangan mencangkok. Kelebihan mencangkok yaitu tanaman hasil cangkok lebih cepat berbuah daripada tanaman dari biji. Yang kedua, tingkat keberhasilan tinggi. Untuk kekurangannya, sistem perakaran tanaman dari cangkok tidak kuat sehingga lebih mudah tumbang atau mudah roboh. Yang kedua, tanaman hasil cangkok didapatkan dengan cara merusak tanaman induk. Yang ketiga, jumlah individu baru yang didapatkan dari cangkok lebih sedikit daripada yang bisa didapatkan dengan biji. Baik Soleh dan Soleha, selanjutnya cari arti kosakata berikut dan menggunakan kalimat kosakata berikut. Mencangkok, arti kosakatanya artinya membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Untuk membuat kalimatnya yaitu paman saya sedang mencangkok pohon mangga di depan rumah. Jadi kalimatnya harus ada kata mencangkok. Paham? Insya Allah paham ya nak. Sekarang berkembang biak. Arti kosakatanya ialah bertambah banyak. Kalimatnya dalam kosakata berkembang biak, bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di situ ada kata berkembang biaknya ya, Nak. Sudah paham? Insya Allah sudah ya, Nak. Kita lanjut ke halaman 95. Kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama di lingkungan rumah sebaiknya dilakukan oleh semua anggota keluarga. Anggota keluarga yang ada di rumah ada siapa aja nak? Ayah, ibu, adik, kakak. Nah, selanjutnya ketika membantu orang tua kalian di rumah berarti kalian telah melakukan kerjasama di lingkungan rumah. Nah, sekarang perhatikan kerja bakti membersihkan rumah. Manfaatnya membuat pekerjaan terasa lebih ringan, cepat selesai, hubungan anggota keluarga semakin kompak. Kalian jangan berlama-lama untuk bermain. Jadi ada waktunya untuk membantu orang tua di rumah dulu, kemudian belajar, kemudian bermain. Seperti itu ya nak ya. Ada waktunya, semua ada waktunya. Baik anak-anak ustazah, sekarang apa saja contoh kerjasama yang dapat dilakukan di rumah? Yang pertama, kerja bakti membersihkan halaman rumah. Yang kedua, merapikan mainan bersama adik. Yang ketiga, menyiapkan makan malam bersama ibu. Nah, tentunya kalian melakukan rutinitas ini ya nak. Pastinya iya nak ya, ada yang menyiram, menyapu, mengepel, seperti itu, ada yang mencuci. Nah, jika setelah bermain kalian harus merapikan mainannya. Kemudian jika ibu sedang repot di dapur, kita membantu orang tua seperti mengupas bawang dan lain sebagainya. Selanjutnya, lanjut ke matematika, menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan 3 angka. Ingat kembali cara menyelesaikan soal cerita pembagian yang telah kalian pelajari sebelumnya. Soal cerita pembagian untuk bilangan yang cukup besar dapat lebih mudah diselesaikan dengan cara bersusun. Ingatlah, kalian perlu membaca soal dengan saksama agar dapat memahami hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Kak Deni mempunyai 488 butir kelereng. Kelereng-kelereng tersebut akan dibagikan kepada 4 anak. Berapa butir kelereng untuk setiap anak? Jadi kita gunakan cara bersusun ke bawah. 488 dibagi dengan 4. Nah, kalau ustazah tutup angka 88-nya.
Kita cari yang perkalian 4. 4 kali berapa yang hasilnya dengan 4 atau yang mendekati 4? Pinter, hasilnya adalah 1. 1 kali 4 sama dengan 4. Sekarang 8-nya turun ke bawah. Nah, yang ini ditahan dulu, 8-nya diturun ke bawah. Kemudian 8 dibagi dengan 4 sama dengan 2, atau 4 kali berapa yang hasilnya 8 atau yang mendekati 8? Oh, adalah 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian yang satuannya turunkan ke bawah. 8 dibagi dengan 4 masih sama, hasilnya 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian dikurangkan dan hasilnya 0. Nah, seperti itu ya, Nak. Jadi 488 dibagi dengan 4 sama dengan 122. Setiap anak akan menerima 122 butir kelereng dari Kak Deni. Lanjut, soal cerita pembagian bilangan 3 angka. Pak Yusuf membeli 456 buah mangga. Pak Yusuf ingin memasukkan buah-buah tersebut ke dalam 6 bungkusan untuk dijual. Berapa jumlah buah yang ada di setiap kardus ini atau di setiap bungkusnya? Kita perhatikan. Nah, ingat yang jadi pembaginya adalah 6. Kita cari ya, Nak, perkalian 6. Kita buat ya, Nak, seperti ini, perkalian 6. Kita tutup angka 6. 45. 45 kita cari 6 kali berapa yang hasilnya 45 atau yang mendekati 45? Ada ya, Nak, 7. 7 kali 6 sama dengan 42. Setelah itu 7-nya tulis di atas. 7 kali 6 tadi berapa? 42. Selanjutnya satuannya turunkan ke bawah. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 4 dikurang 4, 0. Tapi tidak perlu ditulis 0-nya. Hasil 36 kita bagikan 6. 6 kali berapa yang hasilnya 36 atau yang mendekati 36? Kita cari ya, Nak. Ternyata 6. 6 tulis di atas. 6 kali 6 sama dengan 36, tulis di angka bawahnya. Nah, 36 dikurang 36 sama dengan 0. Baik, soleh dan soleha, juga ada hitung cepatnya. Jadi 456 dibagi dengan 6. Kita tutup angka 6. 45 kita bagi dengan 6. 6 kali berapa yang mendekati 45 tadi? Ya, itu adalah 7. 7 kali 6 sama dengan 42. Jika 42 digenapkan 45, sisanya adalah 3. Kemudian 3-nya tulis di tengah-tengah. Jadi 36 kita bagikan 6 lagi. 6 kali berapa yang mendekati 36 atau yang sama dengan 36? Ternyata 6. Jadi 36 dibagi dengan 6 sama dengan 6. Hasilnya 76. Baik, soleh dan soleha, ada di halaman 97. Kalian perhatikan, di situ ada tabel. Kemudian kita harus mencari harga setiap potnya. Jadi caranya, ada soalnya tanaman apa yang harga tiap potnya paling mahal dan paling murah. Kemudian selisih harga per pot antara tanaman paling mahal dan paling murah. Jadi kita perhatikan, 240 dibagi dengan 3. Kita perhatikan, tutup angka 0. 24 dibagi dengan 3, hasilnya 8. 8 dikali 3 sama dengan 24.
0 dibagi dengan 3 tetap 0. 0 dikali dengan 3 tetap 0. Jadi hasilnya 80. Kita menghitung cepat ya, Nak. 104 dibagi dengan 4, tutup angka 4, tutup satuannya. 10 dibagi dengan 4, yang mendekati 10. 4 kali berapa yang mendekati 10? 8. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk menggenapkan 10, jadi kita tambahkan 2. 2-nya tulis di sini. Jadi 24 dibagi dengan 4 sama dengan 6. Hasilnya 26. Lanjut. 84 dibagi dengan 2. 8 dibagi dengan 2 dapat 4. Kemudian 4 dibagi dengan 2 dapat 2. Nah, semua sama-sama genap ya, Nak. Lanjut. 255 dibagi dengan 5. Kita tutup angka 5. 25 dibagi dengan 5 sama dengan 5. Kemudian satuannya 5 bagi 5 sama dengan 1. Lanjut, 138 dibagi 6. Kemudian 13 dibagi dengan 6 dapat 2. Atau 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi sisanya 1. Dan 18 dibagi dengan 6 hasilnya 3. Lanjut. Tanaman anggrek berarti yang paling mahal adalah 80.000. Tanaman melati 23.000. Coba perhatikan. Mana yang paling mahal? Anggrek. Yang paling murah adalah yang paling bawah, melati. Selanjutnya, tanaman anggrek dikurang dengan tanaman melati. Nah, kita perhatikan ya, Nak. 0 dikurang dengan 3 tidak bisa, kita pinjam ke 8 jadi 7. Jadi 10 dikurang 3 sama dengan 7. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi selisih harga per pot yang paling mahal dan paling murah adalah 57.000. Kesimpulan hari ini ialah menulis kalimat menggunakan kosakata baru. Caranya, carilah terlebih dahulu arti kosakata tersebut. Setelah itu kita dapat menggunakannya untuk menulis kalimat. Yang kedua, kerjasama dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kita dapat mengetahui contoh kerjasama dilakukan di rumah, seperti kerja bakti, membersihkan halaman rumah, merapikan mainan bersama adik, dan menyiapkan makan malam. Kemudian yang ketiga, soal cerita pembagian untuk bilangan yang cukup besar dapat lebih mudah diselesaikan dengan cara bersusun. Terima kasih Soleh dan Solehah atas perhatiannya sudah menonton pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan menutup surah Kifaratul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa prokesnya ya, Nak. Jika keluar rumah, gunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.